5 Februari 1855, pada saat itu masyarakat Pulau Masina belum mengenal adanya Injil. Mereka masih dalam peradaban kegelapan, masih menyembah patung buatan tangan manusia, mempercayai dan menyembah Allah yang ada di mereka seperti pohon-pohon besar dan batu yang disebut kuat, dan mereka mempunyai kepala kampung, juru bicara, panglima yang disebut Mamri. Dan mereka itu berada di pinggir pantai, perempuan, baik laki-laki dan juga anak-anak, yang sementara melakukan aktivitas mencari ikan di pantai dengan menggunakan tombak, parang, panah untuk berburu. Tiba-tiba seorang wanita melihat kedua pelaku jauh dari semakin dekat. Terlihat dua orang kulit putih yang sementara berdiri di atas perahu. Kemudian salah seorang pengintai menyampaikan kepada kepala kampung ada perahu yang datang. Mereka yang di pantai itu berkumpul lebih dekat ke pantai dan menunggu kedua orang asing itu. Ketika perahu mereka terkandas di pantai, mereka berjalan masuk ke kampung Masina. Namun mereka dua didorong. Mereka dekat, namun pikirannya tetap kokoh, dan tergesa-gesa mendekati mereka sambil berburu. Dengan nama Tuhan, kami meninjau tanah ini. Lalu mereka berjalan masuk ke dalam kampung itu. Kemudian kepala suku meniup tura sebagai tanda untuk masyarakat tetap waspada, berjaga-jaga terhadap dua orang asing ini, dan mereka kembali melakukan penyembahan. Tiba-tiba salah seorang jatuh. Semua yang melakukan penyembahan itu melihat apa yang dilakukan oleh kepala suku itu dengan caranya, namun orang itu tidak juga sembuh. Kepala suku itu menggelengkan kepalanya, lalu menyuruh mereka untuk memanggil dua orang baru itu. Lalu mereka datang berdoa untuk orang itu, dan dia pun sembuh.
yang menciptakan langit dan bumi dan semua yang ada di dunia ini. Setelah berhasil merubah kehidupan masyarakat Pulau Masilam dari masa kegelapan kepada terang, maka Otto dan Gessler memerintahkan untuk mereka semua menghancurkan dan membuangkan patung borwan penyembahan mereka itu dan pakatan-pakatan mereka. Lalu kedua penginjil ini berdoa dan membakarnya. Pemberitaan Injil Tuhan telah diterima masyarakat Pulau Masilam dan masyarakat Papua secara umum dan selalu menyinari seluruh pelosok tanah Papua sampai ke ujung-ujungnya. Ini telah menjadi pertanyaan dalam hati kita. Sanggup-lah kita lakukan pembenaran kepada Tuhan ini kepada anak cucu kita di masa yang akan datang. Marilah kita, umat Tuhan, kita teruskan kehidupan ini kepada saudara-saudara kita di pelosok, sehingga kita semua menjadi terang di dunia ini. Iya, Bapak Ibu.